anak-anak, selamat datang di channel Dokil. Dongeng anak kecil. Anak-anak, jangan lupa subscribe ya. Kita punya dongeng terbaru nih buat kalian. Ayo kita dengarkan. Dahulu kala, di sebuah hutan yang rimbun dan damai, ada sebuah keunikan yang mungkin sulit kita bayangkan sekarang. Semua penghuni hutan, mulai dari harimau yang gagah, babi yang periang, hingga burung yang terbang bebas berkomunikasi, menggunakan satu bahasa yang sama. Tidak ada auman, tidak ada embikan, tidak ada kicauan khas. Kehidupan berjalan datar, tanpa identitas suara yang membedakan satu sama lain. Namun, pada suatu pagi yang cerah, Raja Hutan, sang singa perkasa, mengumpulkan semua hewan di tengah padang rumput. Wajahnya menunjukkan keseriusan saat ia menyampaikan pesan penting yang baru saja ia terima dari peri hutan. "Dengarkanlah wahai rakyatku," ujar singa dengan suara lantang. Peri hutan telah mengutus pesan. Ia melihat bahwa hutan kita terlalu sepi dan seragam. Ia ingin setiap dari kita menciptakan suara unik, bahasa khas yang membedakan satu sama lain. Kita diberikan waktu 1 minggu untuk berlatih dan menyempurnakannya. Hewan yang berhasil menciptakan suara yang paling khas dan unik akan mendapatkan hadiah spesial. Setelah pengumuman itu, suasana hutan berubah drastis. Semua hewan menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan identitas. Mereka mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Babi berlatih mendengkur, kambing berlatih mengembik, dan sapi berusaha menemukan lenguhannya yang khas. Hutan yang tadinya hening, kini dipenuhi dengan berbagai macam bunyi percobaan. Dari yang berhasil hingga yang terdengar lucu dan aneh. Di antara semua hewan yang tekun berlatih, terdapat seekor burung beo yang bersikap sangat berbeda. Beo merasa dirinya adalah burung paling cerdas dan paling berbakat di hutan. Mengapa harus repot-repot berlatih selama seminggu? Pikir Beo dengan angkuh. Aku ini jenius. Aku bisa menciptakan suara yang paling indah dalam sekejap saja. Alih-alih berlatih, Beo menghabiskan waktunya berkeliling hutan, bukan untuk mencari inspirasi, melainkan untuk mengejek usaha teman-temannya. Ia terbang dari satu tempat ke tempat lain, mengamati hewan-hewan yang sedang berjuang menemukan suara mereka. Pertama, ia melihat kambing sedang berlatih. Kambing berusaha keras mengeluarkan suara, menghasilkan bunyi embik. Embik yang terdengar agak serak dan belum sempurna. Beo hinggap di dahan terdekat dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lihatlah kambing, suaramu itu terdengar seperti lehermu terjepit. Itu bukan suara unik, itu bunyi penderitaan," ejek Beo tanpa rasa bersalah. Kambing hanya menunduk sedih, tapi kemudian melanjutkan latihannya. Kemudian, Beo melihat babi sedang berguling-guling di lumpur sambil mencoba mendengkur. "Nguik, nguik," suara babi terdengar sedikit sumbang dan tidak beraturan. Beo segera terbang mendekat dan menirukan suara itu dengan nada mengejek. "Hahaha, itu bukan suara yang pantas untuk hewan hutan, babi. Itu hanya suara dengkuran malas. Apa kau berharap dapat hadiah dengan suara seperti itu?" Beo melanjutkan perjalanannya, tertawa dan mencemooh setiap hewan yang ia temui. Ia tidak sadar bahwa sementara ia sibuk meremehkan orang lain, ia sama sekali tidak mempersiapkan apapun untuk dirinya sendiri. 1 minggu berlalu dengan cepat. Para hewan telah menyempurnakan suara mereka berkat kerja keras dan latihan yang tiada henti. Sementara Beo asyik menikmati kesombongannya dan menghabiskan waktu dengan meremehkan orang lain. Ia tetap yakin bahwa kejeniusannya akan menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Hari yang dinanti pun tiba. Semua hewan berkumpul kembali di hadapan singa. Dan kali ini, peri hutan telah hadir, duduk anggun di atas bunga teratai raksasa yang mekar indah, siap untuk menilai hasil kerja keras mereka. Singa tampil pertama sebagai pemimpin. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan auman yang gagah dan berwibawa. Mengaum keras dan bergetar, suaranya menggema ke seluruh penjuru hutan, menunjukkan kekuatannya sebagai raja. Peri hutan tersenyum puas dan memberikan pujian atas suara yang begitu mengesankan itu. Hewan-hewan lain menyusul satu persatu. Babi maju dan mengeluarkan dengkuran yang khas
dan percaya diri. Kambing mengembik dengan jelas dan nyaring. Sapi melenguh dengan merdu, menciptakan melodi yang menenangkan. Semua hewan yang telah berlatih dengan tekun mendapatkan apresiasi tinggi dari peri hutan. Akhirnya, giliran Beo tiba. Beo maju ke depan dengan lagak percaya diri yang dibuat-buat, membusungkan dadanya seolah ia akan menampilkan pertunjukan terbaik. Namun, saat ia membuka paruhnya, ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Ia tidak punya suara khas sama sekali. Ia tidak pernah berlatih. Ia panik, berusaha keras mengeluarkan bunyi indah yang selama ini hanya ada di dalam bayangannya. Namun tak ada satu suara pun yang keluar, selain keheningan yang memalukan. Dalam keadaan bingung dan terdesak, Beo tanpa sengaja mengeluarkan suara yang paling sering ia dengar selama seminggu terakhir, suara yang selalu ia ejek. "Be!" teriaknya, meniru suara kambing. Semua hewan terkejut. Kemudian, dalam kepanikannya, ia mencoba lagi. Nguik. Suara babi pun keluar dari paruhnya. Beo terus menirukan suara kambing dan babi secara bergantian, terdengar kacau dan tanpa arah. Peri hutan menatap Beo dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Beo," kata peri hutan dengan suara lembut namun tegas, "kamu diberi waktu 1 minggu, sama seperti teman-temanmu. Tetapi kamu memilih untuk tidak berlatih. Kamu menghabiskan waktu hanya untuk menertawakan dan meremehkan usaha orang lain. Kamu menganggap dirimu jenius, tetapi kamu lupa bahwa bakat harus diasah dengan kerajinan dan kerja keras." Peri hutan kemudian memberikan hadiah khusus untuk Beo, yang sebenarnya merupakan pelajaran setimpal atas kesombongan dan kemalasannya. "Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menciptakan suara khas milikmu sendiri. Sebagai hukuman atas sikapmu yang sombong, kamu hanya akan mampu meniru suara milik hewan atau makhluk lain yang kamu dengar. Selamanya, kamu akan menjadi peniru, dan setiap kali kamu bersuara, itu akan mengingatkanmu pada kegagalanmu dan pada Tuan Men yang dahulu kamu ejek." Sejak saat itu, burung Beo tidak pernah memiliki suara khas. Ia terus meniru apapun yang ia dengar, dari suara hewan lain hingga suara manusia. Menjalani takdir sebagai peniru abadi. Cerita ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan tanggung jawab atau tugas yang diberikan, sekecil apapun itu. Selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal yang kita kerjakan. Dan yang paling penting, jangan pernah sombong atau merendahkan usaha keras orang lain. Sebab, kesombongan hanya akan berbuah penyesalan dan hukuman yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.